Special Report, Minggu 20 April, pukul 2 siang, di Kompas TV. Merayakan perempuan-perempuan yang berdedikasi dan menginspirasi. Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April, pukul 8 malam, di Kompas TV. Korupsi yang menjegal daerah. Korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan bagian dari kasus serupa yang banyak terjadi di daerah. Kejaksaan Tinggi Banten menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, Selasa lalu. Wahyunoto tersangka dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 senilai 75,9 miliar rupiah. Penahanannya menyusul penahanan Direktur Utama PT Ela Pratama Perkasa, Syukron Yuliadi Mufti. Kejaksaan mengungkap bahwa PT Ela Pratama Perkasa tidak memiliki fasilitas, kapasitas, dan kompetensi dalam pengelolaan sampah. Terjadi rekayasa tender di antara kedua tersangka. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya Alwin Basri 19 Februari lalu. Keduanya disangka sama-sama terlibat 3 perkara korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah dan menerima uang miliaran rupiah. Berita tentang korupsi yang menjerat kepala daerah dari ujung barat sampai timur Indonesia selalu ada setiap tahun, bahkan tiap beberapa bulan sekali muncul. Catatan Kompas, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada 2005 sampai 2020 saja, terjadi 144 kasus korupsi di daerah. 5 tahun terakhir, korupsi di daerah tak terlihat mereda. Korupsi di pemerintahan daerah, seperti halnya di lembaga negara di tingkat pusat, sama-sama mengakar, membudaya. Dalam Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption, laporan riset kerjasama USAID, KPPOD, dan SYADI menyebutkan terjadinya korupsi mengurangi biaya proyek konstruksi paling sedikit 5 hingga 20% dari total biaya proyek. Jika biaya investasi dan pemeliharaan dikorupsi hingga 5%, keuangan negara berkembang diprediksi terbebani hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan riset yang sama menjelaskan bahwa biaya ilegal dapat menurunkan kualitas proyek pemerintah dan meningkatkan anggaran belanja 30 hingga 50%. Dalam kasus negara berkembang, uang hasil korupsi biasanya dinikmati oleh pejabat pemerintah hingga militer. Korupsi menyebabkan berkurangnya atau bahkan meniadakan insentif bagi pihak swasta berkapasitas tepat yang dapat digandeng untuk menjalankan program pelayanan publik. Masalah perkotaan, termasuk pengelolaan sampah, tak kunjung teratasi. Lagi-lagi, warga yang juga pembayar pajak yang menjadi korbannya. Membangun sarana dan prasarana publik, termasuk pengolahan sampah, memang tidak mudah, apalagi murah. Prosesnya pun tidak bisa instan. Penggunaan anggaran daerah yang efisien dan transparan, kemudian menggandeng pihak ketiga yang berkompeten, biasa dilakukan di banyak negara maju untuk mempercepat terwujudnya berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan suatu kota. Publik dan para elit pejabat, korupsi bukan masalah kecil dan harus diberantas tuntas. Jika tidak, setiap daerah akan terus berkubang masalah, negara pun tak akan pernah maju. Kami ajak Anda untuk melihat informasi apa saja di Harian Kompas edisi Sabtu 19 April 2025. Ada foto berita di halaman muka ini terkait dengan anak-anak muda mementaskan kisah sengsara Yesus Kristus dalam Jalan Salib Kreatif di Gereja Katedral Jakarta pada Jumat kemarin. Pementasan bertajuk Mater Purissima atau Ibu yang Sangat Suci ini menyoroti kisah sengsara Yesus Kristus dari perspektif Bunda Maria. Jalan Salib Kreatif merupakan bagian dari rangkaian peringatan Trihari Suci. Ada juga judul besar Harian Kompas terkait dengan Paskah, rekonsiliasi dan resolusi pada hari Paskah. Umat Kristiani merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu nanti dan kita bisa merasakan adanya suasana kemenangan dan kegembiraan yang memeriahkan
lewat lagu-lagu yang diiringi dengan sorak-sorai. Sejumlah gereja di tanah air, baik gereja Katolik maupun gereja Kristen Protestan, masih menjalani serangkaian ibadah Trisuci hingga nanti di hari Minggu. Informasi ini saudara dan juga sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses kompas.id.